Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sriwijaya TV, kembali lagi bersama program kesayangan kita yaitu Cerita Wong Kito, Cerita Kito Galo. Kali ini kita akan membahas tentang membangun Palembang yang berbudaya, modern dan ramah lingkungan melalui tata arsitek kota. Nah tentunya dalam obrolan ini kita akan mengobrol secara santai dan penuh makna dan menghadirkan narasumber yang luar biasa, betul nggak kakak? Betul sekali kak. Hari ini kita sudah kehadiran salah satu narasumber yang sangat spesial, sosok inspiratif dari dunia kearsitekan, yaitu ada Bapak Arsitek Insinyur Ahmad Ardani MTIAI, selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Oke, kita panggil Bapak Ahmad atau Bapak Ardani? Mungkin Dani atau Ardani ya. Oke, Pak Ardani aja. Ardani ya, Bapak Ahmad Ardani. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, segar. Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya? Sepertinya berbagi pengalaman dan juga cerita bersama kami dan juga pemirsa Sriwijaya TV di rumah. Ya tentu sebatas kemampuan. Ya. Betul sekali. Nah tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya Pak soal dunia kearsitekan, itu kan banyak sekali ya. Kita mau kenal dulu nih dengan sosok Bapak Ardani itu seperti apa. Harus. Nah, kalau kita bicara soal keluarga nih Pak. Oke. Siapa Pak sosok keluarga yang berperan penting dalam kehidupan Bapak hingga sekarang ini Bapak menjadi seorang arsitek? Ya tentu orang tua lah ya pasti ya. Ya bapak, ibu ya. Itu udah pasti ya, terutama ibu. Ibu ya. Ya kunci segalanya itu ibu. Ibu. Jadi ibu tuh memang sangat berarti ya Pak. Ya. Oke. Terutama Bapak sekarang juga telah mengemban amanah ya Pak sebagai ketua dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Nah kalau kita geser sedikit soal hobi nih Pak. Oh, hobi. Hobi. Ya. Ini hobi saya maksudnya. Iya, hobi Bapak. Bukan hobi Anda, bukan? Iya. Kalau hobi saya acara saya. Baik. Saya itu tidak ada hobi yang konsisten. Ya. Misalnya olahraga gitu apa gitu. Tapi pada prinsipnya saya suka semua olahraga. Mau jogging, mau jalan santai, ataupun mau main biliar, main badminton dan sebagainya. Tapi hobi yang paling saya suka adalah silaturahmi. Ya itu saya anggap hobi bagi saya karena ketemu kalian semua di sini itu luar biasa bagi saya. Oke, kami juga luar biasa nih Pak bisa bertemu Bapak dan bisa ngobrol nih Pak. Kalau misalnya Bapak bahas kalau hobi itu adalah sebagai silaturahmi, itu menambah relasi nih Pak. Tapi kita bisa geser sedikit, Bapak tadi menyebutkan ada badminton, jogging. Nah, apakah Bapak itu pernah ikut komunitas bahkan event-event Pak dalam mengemban hobi kalau tersebut? Event, kalau jadi atlet enggak ya. Ya. Tapi kalau lomba-lomba kampung begitu ya, ya pasti pernah ya. Atau lomba-lomba di sekolah dan sebagainya atau di universitas gitu ya. Ya seperti apa badminton gitu ya. Tapi saya bukan atlet sekali lagi ya. Saya tuh kurang bakat jadi atlet gitu ya. Ya sebenarnya hobi kalau olahraga saya hobinya renang sama biliar. Oh. Ya. Keren ya Pak. Ya senang kalau biliar itu. Terutama waktu saya kerja di Bandung itu hampir seluruh biliar di Bandung itu kita udah dicobain. Pernah coba semua. Oke, tadi saya dengar nih Pak, Bapak nyebutkan ada universitas. Berarti Bapak ini termasuk akademisi atau gimana nih Pak? Ya kebetulan juga ya, saya juga selain profesi sebagai arsitek juga sebagai dosen salah satu di perguruan tinggi di Palembang. Ini Pak, Bapak sudah mengikuti biliar, ataukah Bapak sudah tergabung dalam organisasi biliar tersebut Pak? Oh, justru sekarang saya itu yang jadi pengurus organisasi malah Pordi. Saya ketua harian Pordi. Apa itu Pordi? Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia. Oh, itu apa tuh Pak? Khusus olahraga? Olahraga. Jadi sekarang sudah masuk kategori olahraga. Jadi domino ya. Ada gaple ya, tahu ya, yang pakai batu itu. Oh iya. Nah, ini domino itu sama prinsipnya, tapi cara mainnya ada aturannya. Seperti kita main bridge gitu loh. Ya, nanti mejanya juga nanti ditutup gitu kan ada. Jadi ya tapi ini intinya ini adalah permainan rakyat sebenarnya. Hampir semua kabupaten kota di pelosok negeri ini orang senang main gaple kan. Lihat aja di kampung-kampung di RT-RT itu. Banyak lomba juga ya Pak. Banyak lomba juga ya, apalagi akhir-akhir ini memang sangat diminati itu. Nah, untuk itu sepertinya kita beranggapan bahwa itu harus dikoordinir, harus dikendalikan, harus diorganisasikan secara teratur. Nah, makanya ada
namanya PORDI, Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia. Itu. Dan saya ketua harian Sumatera Selatan, pengurus Sumatera Selatan. Baru sih, baru SK-nya baru. Baru ya, Pak. Berarti juga aktif ya Kak dalam olahraga Pak ya? Ya. Oke. Jadi kan banyak sekali ya tadi Pak, belum lagi pekerjaan, juga hobi olahraga. Nah gimana Pak, Bapak mengatur waktu antara hobi, pekerjaan, dan juga keluarga? Ya sebenarnya di usia saya yang sudah di atas 50, kita itu memang sudah nggak suka yang apa ya, sudah senang asik-asik saja lah gitu ya. Aneh itu Pak. Jadi jadi membagi waktu juga tidak harus juga ketat begitu, tapi kita fleksibel saja gitu ya. Ya apa kondisional ya. Mungkin saatnya kita banyak di organisasi, saatnya kita juga di apa di pekerjaan ya, tentu ada waktunya. Makanya saya memang kurang cocok kalau bekerja yang memang harus dipatok waktu ya. Ya karena kalau arsitek itu cenderung ide-ide itu muncul bukan saat jam kerja malah. Justru kadang terbangun tengah malam gitu, muncul sebuah ide. Atau kadang malah hal sepele ya, bisa keluar ide itu saat kita mandi atau saat kita mengerjakan apa begitu ya. Karena sifatnya itu inspirasi. Inspirasi nggak bisa didapat secara yang apa, secara apa ya, yang ya nggak bisa, kurang lebih begitu. Jadi makanya hobi saya itu ya yang menyangkut ke fleksibilitas waktu, begitu. Nah, jadi pikiran itu natural aja. Natural, betul, Pak ya. Betul. Ya. Semakin usia kesini itu juga pengennya asik-asik saja lah gitu ya. Nggak mau yang macam-macam. Ya nggak mau ya? yang macam-macamnya, asik-asik. Oke, tapi walaupun sudah berumur ya kata Bapak tadi, tapi jiwanya tetap muda, Pak. Nah, jiwa muda harus sekarang itu. muda. Harus. Lihat ini. Jadi itu kan perkara pilihan ya. Umur itu angka ya. Muda atau merasa tua itu pilihan. Ya kalau Anda ingin merasa tua ya walaupun usia muda ya jadi tua terus. Terutama ya karena pikiran yang tidak apa ya, tidak bisa kita kendalikan sehingga kita selalu merasa kita lah orang yang paling tidak bahagia gitu kan. Tapi kalau kita merasa walaupun udah tua, udah usia secara angka, tapi kita selalu membuka diri ya, mindset yang luas gitu ya, membuka semua kemungkinan, membuka semua pertemanan, pergaulan ya. Insya Allah makin kita luas pergaulan tentu makin banyak kita melihat perilaku orang, makin banyak kita mendapatkan pengalaman, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi jiwa muda itu suatu keharusan ya Pak? Ya, pilihan ya. Pilihan, betul. Ya. Nah baik pemirsa Sriwijaya TV, kita sudah mengenal sedikit banyak tentang Bapak Ardhani selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Nah di segmen berikutnya kita bakal bahas lebih banyak nih tentang dunia kearsitekan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kito, Cerita Kito Galo.